Ya. 101 juta saya kali 13% dibagi 12. Oke, jasa yang diterima per bulannya 1.094.167. Ini contoh ya. Saya mencontohkan yang jenis reguler. Nah, ketika pada saat tanggal 25 bulan 9, ini kan dia bikin tanggal 25 bulan 8. Pada saat tanggal 25 bulan 9 itu artinya dia jatuh tempo jasanya kan. Nah, itu jasanya untuk yang jenis deposito reguler itu jasanya ditransfer langsung ke anggotanya. Jadi ketika jatuh tempo jasa dia ditransfer atau biasanya ada yang tetap ditaruh di simpanan sukarelanya atau ada yang buat bayar pinjaman. Sebentar, saya coba cari analogi lagi. Di cabang-cabang KMM itu benar atau tidak ada dua jenis deposito. Yang pertama itu ketika jatuh tempo jasanya ditransfer ke anggota. Yang kedua ketika jatuh tempo jasanya masuk lagi ke saldo depositonya. Jadi yang ngegulung terus atau roll over. Bener ya, ada dua jenis itu ya. Ada jenis lain nggak selain dua jenis itu? Ada, Pak. Apa? Yang tunai, Pak. Yang apa? Yang tunai langsung ke orangnya itu masuk ke mana, Pak? Oh, reguler. Oh, reguler. Ya, baik ditransfer ataupun tunai itu reguler. Oke, baik, Pak. Oke, saya sebentar. Saya coba bantu jelasin. Jadi untuk deposito itu sendiri, kalau kita di sini contohnya dia setor tanggal 25, berarti kan setiap tanggal 25 itu koperasi memberikan jasa kepada yang bersangkutan, betul ya? Jadi pada saat tanggal 25 itu koperasi memberikan jasa, sistem akan membantu proses perhitungan dan mutasi jasa tersebut ke rekening tabungan anggota tersebut yang ada di koperasi. Misalnya masuk ke sukarela atau kesejahteraan utama. Nanti yang sudah masuk ke sukarela atau kesejahteraan utama, ada yang mau ambil tunai atau ada yang minta transfer, terserah dari masing-masing anggota. Kalau nggak diambil-ambil, silakan juga. Dia akan tetap masuk ke rekening simpanan sukarela atau kesejahteraan utama itu. Nah, tapi kalau ada yang sudah kesepakatan minta ditransfer, tetap sistem akan memasukkan ke kesejahteraan utama atau sukarela tersebut. Nanti teman-teman tinggal tarik tabungannya untuk ditransfer ke bank yang sudah ditentukan saat awal dia bikin. Oh, saya mau di bank BCA ini ya, atau di Mandiri ini ya, atau di BRI ini. Kayak gitu. Nah, itu yang masuknya kategorinya yang reguler. Dia termutasinya pasti ke rekening tabungan anggota tersebut di koperasi. Tapi kalau yang satu lagi rollover itu jadi bunga berbunga. Jadi 100 juta terus tanggal 25 terhitung jasanya sudah jatuh tempo nih tanggal 25 bulan 9. Nah, itu akan masuk ke saldo simpanan depositonya itu sendiri. Jadi misalnya jasanya 200.000, jadi 100 juta 200.000. Nanti dihitung lagi, ketemu tanggal 25 bulan berikutnya. Nah, ini yang rollover, jadi saldonya yang awalnya 100 juta, kemudian berkembang menjadi 100 juta 200.000, 100 juta 500.000, 101 juta, terus berkembang. Ya, itu yang namanya rollover. Gitu ya. Jadi kalau mau membedakan klasifikasi depositonya adalah mana yang menambah jumlah simpanan depositonya, mana yang tidak. Kalau menambahkan jumlah simpanan depositonya itu, dia masuk ke kategori simpanan deposito yang rollover. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk menjelaskan simpanan deposito. Oke, terima kasih Mas Heri.
Ini saya kasih penjelasannya aja, nanti biar teman-teman baca di template-nya. Jasa di transfer atau di tunai jasa apa namanya, masuk menambah saldo deposito. Oke, gitu ya teman-teman. Ini saya kasih keterangannya. Nah, kemudian sudah dibagi menjadi 2 jenis. Ada pembagi lagi, yaitu deposito reguler yang kena pajak. Jadi itu artinya deposito yang jasa per bulannya ditransfer atau diambil tunai yang kena pajak. Dan ada juga deposito reguler yang tidak kena pajak. Kira-kira teman-teman sulit nggak mengklasifikasikan ini? Maaf Pak, mau tanya Pak. Boleh. Ini kan rollover. Jasa per bulannya masuk menambah saldo pokok deposito ya Pak ya? Betul. Kebetulan di Samosir 1 Pak nggak ada yang seperti ini Pak, langsung menambah saldo pokok deposito. Misalnya ditabung ke sukarela mandiri Pak, atau ke simpanan yang lainnya selain deposito Pak. Oke, kita menambah saldo sukarela. Oh. Ini aja ya. Oke. Jadi nanti di mana tadi? Di Samosir 1. Apa? Kemungkinan jenis depositonya cuma yang 01 atau 03. Tinggal mengklasifikasikan kena pajak atau tidak kena pajak. Oke Pak. Ya. Iya, Karena nggak ada yang rollover ya. Oke Pak, iya Pak. Oke. Cabang yang lain, apakah masih ada yang bingung untuk mengklasifikasikan jenis depositonya? Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah malu-malu. Halo teman-teman? Coba saya sampling deh. Lampung 1. Ya, Lampung 1 tadi nggak bisa online kayaknya Pak. Sudah Bu. Nah, maksudnya paham mengklasifikasikan jenis depositonya? Sudah paham Pak. Oke, siap. Oke, yang sudah paham dijawab ya Ibu-ibu. Jadi jangan diam supaya serinya juga ngerti sejauh mana kita bisa mengerti apa yang disampaikan ya. Oke, saya sampling lagi dari Arta _ cabang Cikande. Iya Pak. Halo Mbak, apakah Iya, Pak. ada yang bingung mengenai pengklasifikasian jenis depositonya? Kita mah kebetulan ada depositonya Pak. Oke, baik. Siap. Thank you Mbak. Iya Pak. Cikupa. Iya Pak. Ada deposito? Ada Pak. Bingung nggak dengan penjelasan pengklasifikasian jenis deposito ini? Sampai saat ini paham Pak. Sampai saat ini tahan? Paham. Oke, baik, tahan. Oke, siap. Tahan berarti paham ya? Ya, paham Pak. Paham. Bukan Saya dengarnya, paham. Saya dengarnya tahan. Oh, paham Pak. Oke, baik. Thank you, Mbak. Ya, sama-sama Pak. Oke, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang bingung? Kalau ada, boleh di-unmute
terus tanyakan. Oke, 5, 4, 3, 2. Bali 1, Pak. Mana? Bali 1. Bali 1, baik. Nah, tapi bukan soal klasifikasi jenis depositnya, Pak. Di sini kita ada kasus depositnya pakai 3 nama, tapi jenis yang jadi anggota cuma 1. Oh, itu bisa. Jadi kasusnya Oke, boleh dilanjutin dulu. Kasusnya gini, yang menjadi deposit utama itu ibunya, tapi dia udah sebelum menyimpan depositnya di sini, dia udah jadi anggota di kantor pusat. Jadi di sini dia deposit yang kedua mungkin gitu ya. Nah, dia mendaftarkan anaknya juga 2. Anaknya belum punya KTP, Pak. Jadi belum bisa jadi anggota. Itu gimana ya? Oke, baik. Oke. Ini saya tambahin satu lagi. Ini case-nya tadi sama dengan yang simpanan harian. Nanti ada QQ-nya ya? QQ-nya, betul. Berarti tapi itu tetap di data deposit ini kan, Pak ya? Bukan di data simpanan harian tadi itu kan ya? Bukan, ya. Jadi di sini nanti ini saya tambahin, nanti saya kirim lagi template-nya. Jadi di sini QQ-nya ditulis nama anaknya tadi, Mbak. Oh iya Pak ya. Nama anak atau siapapun yang jadi QQ-nya anggota yang terdaftar di KMM. Jadi nomor anggota yang ibunya, nanti QQ-nya ditulis nama anaknya. Oke. Apakah menjawab pertanyaannya Mbak Resi Labora? Sudah, Pak. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Data anggota, simpanan, dan pinjaman di cabang masing-masing. Saya hitung mundur 5 sampai 1 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya anggap teman-teman paham dengan caranya ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada sedikit kebingungan atau ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan ke PIC cabangnya masing-masing yang tadi di awal sudah disebutkan oleh Pak Tumbur. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke sheet selanjutnya, saya mau highlight dari awal lagi karena nanti sheet yang selanjutnya ini berbeda dengan data-data yang sebelumnya. Ini saya highlight aja ya. Jadi dari semua data yang nanti dikerjakan oleh teman-teman, ada satu ada satu data yang sama di setiap sheet-nya. Ada satu apa bahasa umumnya ya? Ada satu jenis isian data yang sama di setiap data yang harus diisi, yaitu nomor BA. Jadi nomor anggota, sorry. Nomor anggota, baik. Saya kebiasaan nomor BA. Jadi nomor anggota ini harus ada dan harus benar di setiap data atau di setiap sheet yang nantinya teman-teman isi sesuai dengan data simpanan dan pinjaman di cabangnya masing-masing. Jadi saya ulangi lagi, yang perlu dipastikan benar selain saldonya adalah nomor anggotanya. Karena di setiap sheet data simpanan dan pinjaman itu pasti ada nomor anggotanya. Dan dari situlah nanti data dari data anggota, simpanan pokok wajib, data pinjaman, data simpanan harian, dan data deposito, dari data nomor anggota itu semuanya akan jadi ngeling. Jadi ketika kita buka info anggotanya, kita akan bisa ngelihat semua data terkait anggota tersebut. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya,
yaitu data mengenai kas dan bank. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai apa ini, mungkin kita pastikan terlebih dahulu nanti data per tanggal berapa yang akan kita gunakan sebagai data awal. Karena saya dapat info kemarin terakhir tanggal 19 yang akan kita gunakan, yaitu kalau tanggal 19 itu berarti data per besok. Apakah itu sudah fix atau masih ada kemungkinan perubahan tanggal awal lagi? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Rijal. Pak Rijal? Mungkin gini Pak, kita kan bagusnya seperti apa? Apakah data akhir bulan 31 Maret? Kira-kira dimungkinkan nggak Pak? Kalau data hari Jumat, hari Sabtu ya? Karena teman-teman kan belum ngentri nih Pak. Gimana kira-kira Pak? Apakah ada, ini kan kita rencana hari Sabtu mau dilemburkan. Iya Pak. Nah, nanti otomatis ke online itu mulai kapan rencananya Pak? Seperti itu. Ya, kalau dari diskusi terakhir dengan saat itu dengan Bu Rini, Pak Rizal, iya, Pak Chandra, itu kita akan mulai datanya dari data tanggal 19 Maret 2021 Pak, yaitu ya? data per besok. Jadi itu dimaksudkan agar dari proses training teman-teman menuju ke proses kejar input itu tidak terlalu jauh. Gitu. Ya, sehingga selain biar teman-teman masih mudah untuk mengingat cara-cara penginputannya, kedua juga tidak terlalu jauh untuk mengejar tanggal real time-nya. Gitu ya. Jadi data besok Pak untuk diinput hari Sabtu Pak ya? Oke, ya baik Pak. Oke Pak, oke. Oke, baik. Lanjut Pak, begitu. Siap. Oke, baik teman-teman. Ini untuk data, semua datanya, nanti cut off-nya per tanggal 19 Maret 2021, yaitu besok sore. Jadi data anggota, saldo pokok wajib, data pinjaman, data simpanan harian, dan data deposito, itu per tanggal 19 Maret 2021, berarti besok sore. Saldo terakhir besok sore. Nah, untuk sheet yang kas dan bank, berarti nanti teman-teman bantu saya untuk mengisikan data saldo kas, data saldo kas, dan saldo bank di akhir hari tanggal 19 Maret 2021. Nah, seperti ini datanya. Ini contoh aja. Jadi misalkan besok sore itu saldo kasnya 19.500.000. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian data saldo bank per akhir hari tanggal 19 ditulis per masing-masing banknya. Misalkan di cabang Medan 2. Ini contoh ya. Itu data Bank Mandiri per akhir harinya Rp20.450.201. Bank BCA-nya saldo akhirnya segini. Kemudian bank-bank apa lagi yang memang ada di cabang tersebut, tolong diisikan data saldo akhir per akhir harinya. Ini contoh lagi, 2 juta. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi saldo kas akhir hari di tanggal 19 Maret 2021 dan saldo bank per masing-masing bank di tanggal 19 Maret 2021. Kira-kira ada pertanyaan mengenai kas dan bank? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sorry, saya lupa ada satu lagi. Persediaan materai.
Oke. Nanti diisi persediaan materai per tanggal 19 Maret 2021. Ini saya contohin 360.000. Sekarang materai 10.000 ya. Nah, ini contoh. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya teman-teman? Jelas, Pak. Oke, ini data ini template keseluruhannya saya akan simpan dan saya kirim ke Pak Rizal ya, Pak Rizal. Nanti Pak Rizal yang akan distribusikan ke teman-teman di cabang. Oke, mungkin nanti setelah ini Pak, saya akan kirim. Kita sekarang lanjut ke kita selesaikan ini dulu. Jadi setelah persiapan data oleh admin dan kasir cabang dengan template yang tadi sudah saya jelaskan, ini template-templatenya sesuai